kemerdekaannya. Inilah yang kita rayakan bersama hari ini untuk bangsa dan negara. Dan saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa kemerdekaan, pembebasan adalah buah yang nyata yang keluar dari iman kita. Di semua perayaan iman, termasuk perjamuan kudus yang kita rayakan hari ini, tanpa kita sungguh-sungguh merasakan dan mengalami pembebasan dan kemerdekaan oleh Tuhan, sesungguhnya saudara memiliki iman yang semu, iman yang tidak otentik dan tidak sejati. Karena kemerdekaan saudara adalah jantung iman kita yang berdetak dan membuat kehidupan rohani kita berjalan dalam kehidupan ini. Segala perayaan iman saudara sesungguhnya adalah perayaan Paskah buat kita semua. Mungkin saudara bertanya, loh kok Paskah ya? Bukankah kita tidak sedang merayakan Paskah? Kalau itu muncul di benak kita, saudara, saya yakin bahwa sesungguhnya saudara memiliki salah pengertian yang fatal mengenai arti Paskah dalam kehidupan kita ini. Sepertinya perayaan Paskah itu hanya sekali dalam setahun. Padahal saudara, Paskah itu adalah perayaan, setiap minggu adalah perayaan Paskah buat kita. Bahkan tiap-tiap hari kita orang percaya ada dalam perayaan Paskah. Apa artinya minggu? Minggu saudara dalam bahasa Italia adalah Dominika. Dominika. Portugis menjajah Indonesia, dan minggu dalam bahasa Portugis adalah Domingo. Dan karena Domingo buat lidah orang Indonesia, Domingo menjadi minggu. Jadi apa artinya minggu itu saudara? Artinya adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Karena itulah hari kebangkitan dari Tuhan kita, maka hari Sabat dari perjanjian lama beralih saat perayaan di dalam perjanjian baru menjadi hari Minggu, dari Sabtu ke hari Minggu. Karena inti daripada ibadah adalah perayaan kebangkitan Tuhan atau Paskah. Maka apabila Paskah saudara kita hayati hanya sebagai perayaan yang numpang lewat setahun sekali saja, sehari atau sekali dalam setahun, bukan perayaan hidup kita. Dan kita tidak menghayati bahwa setiap kita datang berbakti adalah perayaan Paskah buat kita semua. Maka banyak di antara kita orang-orang Kristen yang masih hidup dalam kuasa perhambaan, yang masih dipikul, dipenuhi dengan kuasa ketakutan. Dan siapa datang hari ini berbakti dengan penuh kuasa ketakutan, padahal firman Tuhan selalu berkata jangan takut, tetapi toh perayaan iman kita rayakan dengan ketakutan yang mencekam, kekhawatiran dalam kehidupan kita ini. Berapa banyak orang-orang Kristen letih, lesu, berbeban berat oleh kuasa perbudakan, dalam kuasa perhambaan dalam kehidupan kita. Hidup masih tercengkram dalam belenggu ikatan ketakutan karena belum bebas dan merdeka dari kekuatan kuasa iblis dan dosa dalam kehidupan kita. Orang Kristen tetapi takut dengan kuasa setan. Nah, berapa banyak saudara-saudara takut dengan hal itu? Suruh masuk ke rumah gelap takut, jalan di kuburan takut, takut setan merasuki dirinya. Ada orang yang gelisah rumahnya dirasuki setan, memanggil sana dan sini, disembur pada keluarga, ketakutan, dihuni setan, hantu, genderuwo, kuasa kegelapan.
Dari itu pertanda bahwa kita tidak sedang hidup merayakan Paskah dalam kehidupan kita sehari-hari. Paskah yang adalah jantung dari iman kita, inti pokok, inti sari dari iman Kristus. Apa yang kita rayakan hari ini dengan tubuh dan darah Kristus dalam hidup kita mengalami defisit iman yang serius. Kita hidup dalam kemiskinan rohani, terus terbelenggu dengan kekhawatiran, terus terbelenggu dengan kecemasan, keresahan, ketakutan dalam kehidupan ini. Jadi apa artinya Paskah? Dalam bahasa aslinya adalah Pesah. Itu artinya secara harafiah, Pesah itu kalau pakai bahasa Indonesia harafiah, lewat, melewati atau lolos. Itu arti Paskah. Perayaan kita tiap-tiap hari lewat. Itu berarti lolos. Dari apa? Dari kuasa yang mengikat, membelenggu, memberangus, mengungkung kehidupan kita ini, menjajah kehidupan kita ini, yaitu kuasa dosa, iblis, dan maut. Dosa, iblis, dan maut dalam kehidupan kita. Dan Paskah, saudara, itu berarti perayaan kelepasan, pembebasan, kemerdekaan dari perbudakan yang membawa ketakutan, kekhawatiran, kehidupan yang dikuasai, ditaklukkan oleh kuasa dosa dan iblis, maka penuh dengan keraguan, hidup ini tanpa iman dan selalu ragu dalam kehidupan ini, khawatir, cemas, takut, berbagai kuasa manifestasi pekerjaan dari kuasa dosa dan iblis mencengkram menguasai hidup kita. Dan berapa banyak orang-orang Kristen yang tidak mampu lepas dari kuasa dosa, mulutnya tidak bisa dibebaskan dari ucapan-ucapan dosa, tidak takut. Dan banyak orang meskipun Kristen, tapi tetap dalam hukum perhambaan dosa. Dalam kematian dan kebangkitan Kristus menghantar kita kepada kehidupan yang sebaliknya. Maka disebut sebagai kehidupan baru. Yang lama itu sudah berlalu. Maka yang baru adalah kehidupan yang berbeda. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, tapi penuh dengan pengharapan dalam hidup kita. Satu ketenangan yang damai dalam hidup ini. Kedamaian, shalom. Maka kita saling mengucapkan satu dengan yang lain. Bukan takut, bukan khawatir. Kita tidak datang selamat ketakutan. Dan saling menyapa, shalom, kan? Shalom satu dengan yang lain, yaitu damai sejahtera. Karena kita merayakan Paskah tiap-tiap hari, yaitu damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kita. Kemenangan, kemerdekaan. Kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa yang mengerikan itu, dari iblis dan dari kuasa maut dalam kehidupan kita ini. Maka kita dapat berseru seperti Rasul Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Di mana sengatmu? Dan kita tahu sudah dipatahkan oleh Kristus. Maka apakah saudara saat ini merayakan perjamuan kudus dengan iman semu, saudara? Dan masih terkungkung oleh penjajahan hukum, perbudakan iblis dan dosa ini. Keraguan, kecemasan, ketakutan masih menguasai hidup kita. Hati, sikap, perbuatan, dan tindakan kita pun sehari-hari masih terus dicengkram oleh kuasa iblis dan dosa. Padahal saudara, perayaan kita hari ini adalah perayaan bagi kita yang seharusnya tak ada seorang pun di dunia ini, saudara, yang sungguh-sungguh dan benar-benar sebebas, semerdeka seperti kita, umat yang sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan Yesus yang tubuh dan darahnya kita rayakan hari ini, yang telah mengalahkan dan menghancurkan kuasa roh jahat, setan, iblis,
untuk selama-lamanya. Jadi ketakutan kita kepada dosa, kepada setan adalah bukti kita ada dalam kedangkalan pengenalan atau iman akan Allah. Kita belum sampai kepada kebenaran yang memerdekakan kita. Maka mari kita dengar saat kita bersiap memasuki perjamuan kudus. Tuhan memanggil kita, izinkan saya menyampaikan panggilan Tuhan di Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita, saya dan saudara-saudara sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Teguh, jangan goyah. Dan jangan mau lagi dikenakan keperhambaan itu. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Pertahankanlah kemerdekaan. Di tengah-tengah mungkin berbagai macam tantangan yang sedang kita pertahankan. Jangan kembali kita menjadi hamba. Pertahankan kebebasanmu dan jangan kamu mau diperhamba lagi. Kristus sungguh-sungguh itu digaris bawahi memerdekakan kita. Maka hiduplah sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Ketakutan, keraguan, ketidakpercayaan adalah bukti atau buah dari ketidaksanggupan kita untuk hidup dalam iman, dalam kebenaran, yaitu Kristus telah bangkit bagi kita dan meloloskan kita, Paskah, melewatkan kita, meloloskan kita dari kuasa iblis, kuasa dosa dan maut dalam kehidupan kita ini. Maka perhatikan Yohanes 8 ayat 32, kebenaran yang akan memerdekakan kita itu. Maka semua pikiran kita, hati kita, dan jiwa yang tidak dikuasai oleh kebenaran ini, merasa bahwa Tuhan belum meloloskan kita dari kuasa iblis, kita tidak dapat hidup dalam kebenaran. Maka kita tidak dapat hidup dalam shalom, damai sejahtera Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa kebangkitan Tuhan, Paskah yang memberikan kita kemerdekaan yang sejati, telah meloloskan kita dari kuasa iblis, dosa dan maut dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan yang memanggil kita, berusahalah untuk tidak masuk dalam tipu daya kuasa iblis, untuk tetap merdeka. Jangan membiarkan diri kita terikat lagi oleh belenggu perhambaan karena keraguan dan ketidakpercayaan kita. Camkan dan masukkan firman Tuhan ini ke dalam hati kita, menjadi iman yang teguh dalam hidup kita. Tetapi dalam semua itu bicara apa? Tadi kita baca, dalam semuanya itu ada bencana, ada perang. Kalau sekarang ada COVID, ada pandemi. Rasul Paulus menyebut daftar yang sangat panjang, saudara. Tapi dalam semuanya itu, kita ini lebih daripada seorang pemenang, dikatakan. Lebih, bukan hanya menang, lebih, saudara, daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang kita rayakan hari ini, yang telah mengasihi kita. Saya tahu saudara, kita semua terus tercengkram dengan ketakutan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan mau mengajak kita untuk melihat diri kita sebagaimana sabdanya, lebih dari seorang pemenang. Adakah saudara hayati kata itu? Masuk. Bahwa saya dan saudara lebih daripada seorang pemenang. Maka saya mengajak saudara untuk menghayati dengan sungguh, saudara, seorang dikatakan pemenang, itu artinya sudah menang. Sudah menang, saudara. Artinya peperangan itu sudah selesai. Kalau sudah dikatakan menang, pertandingan sudah selesai. Dan saudara sudah menang. Dan sudah menang itu berarti kita sudah bebas, kita sudah merdeka.
Jika kita ini masih perlu bertempur, maka kita tidak dapat menyebut bagi diri kita ini pemenang. Bisa kalah, bisa menang. Kita masih bertempur. Kalau saudara merasa perangan belum selesai, maka kita belum bisa menyatakan posisi kita sebagai pemenang. Kita juga belum dapat mendeklarasikan kemerdekaan dan pembebasan kita. Tetapi hari ini dengan perjamuan kudus, saudara, kita mau diingatkan peperangan sudah dimenangkan. Kristus 2000 tahun yang lalu lebih. Nah, Kristus memenangkan peperangan bukan hanya sebagian, tetapi Dia sudah sepenuhnya menghancurkan musuh hingga mereka, kata dipakai dalam firman, dipermalukan. Kuasa dosa dan kuasa iblis dipermalukan. Maka Kolose pasal 2:14 menyatakan pendakwa, pengancam, yaitu iblis seteru Allah, telah dikalahkan. Kuasanya telah ditiadakannya dan dipakukannya di kayu salib itu. Itu sebabnya ayat 15 berkata, ia melucuti. Itu kata yang pakai itu. Kalau peperangan sudah selesai, musuh akan dilucuti semuanya. Ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, garis bawah itulah pesta kemenangan kemerdekaan. Kolose 2 ayat 14. Bahwa Yesus telah menang dan iblis telah kalah. Itu fakta. Dan Dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Lebih daripada pemenang itu berarti kita tanpa berperang. Ya, kalau saya lihat film Rocky, saudara, untuk dia jadi pemenang itu babak belur, penuh dengan darah. Tapi pada waktu dia dinyatakan dan dia membawa hadiahnya pulang dan dia bawa itu kepada siapa namanya? Dia, istrinya, dan memberikan kemenangan itu kepada istrinya. Dan istrinya itu berarti, saudara, lebih daripada seorang pemenang karena dia tidak usah babak belur, tapi dia menerima kemenangan oleh karena Rocky. Dan demikian dengan kita, tubuh dan darahnya di kayu salib meregang, tetapi Dia menang dan memberikan kemenangan kita itu kepada kita. Itulah yang dimaksud, bahwa kita ini lebih daripada seorang pemenang. Jadi sekarang ini, saudara, kita tidak perlu bertarung melawan iblis untuk menambah kemenangan kita. Berapa banyak saudara masih berpikir takut bahwa saudara ini masih berperang dengan iblis dalam hidup, bisa menang, bisa kalah. Betapa masih banyak orang Kristen yang sepertinya merasa masih harus bertempur melawan iblis, takut. Ada yang dengan usaha doa semalam suntuk, ada yang disembur, ada yang dicuci, dibersihkan dengan air suci, memasang kaca, memasang takwa di depan rumahnya untuk mengusir setan, teriak, tengking dan sebagainya. Dan kita lupa sesungguhnya kita sudah menerima kemenangan dan menjadi lebih daripada seorang pemenang. Bukan dengan apa yang bisa kita lakukan. Saya tegaskan, saudara akan kalah melawan iblis. Tak ada satupun kita yang bisa berperang dan menang melawan iblis. Tetapi Yesus sudah berperang untuk kita dan sudah menang dan memberikan kemenangannya. Itu lebih daripada seorang pemenang. Memberikan kemenangan itu kepada kita. Itulah yang akan kita terima dengan tubuh dan darah Tuhan. Memang saudara, 1 Petrus pasal 5, 8, 9 berkata, sadar, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis, saudara, setan memang terus bergentayangan, mengganggu, menggoda, menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus saja diganggu, digoda, apalagi kita. Jadi bagaimana sikap kita? Apakah kita merasa bahwa kita masih bertempur? Lawanlah si iblis itu.
Maka kita harus baca ayat berikutnya. Lawanlah dia. Itu bukan berarti bahwa kita ini bertarung lagi dengan iblis, bisa menang bisa kalah. Kita masih berkelahi dengan iblis. Tidak, saudara. Ayat selanjutnya berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita tidak berperang. Iman yang teguh, yaitu meneguhkan iman kita. Apa yang kita teguhkan? Kita lebih daripada seorang pemenang. Hanya itu, saudara. Itulah iman yang kita teguhkan. Yesus sudah bertarung untuk saya dengan tubuh dan darahnya ini, dan memberikan kemenangan itu kepada saya. Saya mau teguh dalam iman itu, dan tidak mau dikenakan ketakutan, kekhawatiran, dan perhambaan lagi dalam hidup. Maka saudara, Alkitab memang menyatakan bahwa iblis tidak senang dengan posisinya yang kalah, dan terus mencoba dengan tipu dayanya. Ada wewe, ada gendruwo, ada macam-macam godaan, tantangan, pencoba untuk menipu kita bahwa kita belum benar-benar memiliki kemenangan. Maka Tuhan berfirman agar kita berdiri teguh, jangan goyah. Itu saja senjata kita, bukan berperang. Lawanlah dengan iman yang teguh. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, yaitu apa? Iman ini. Percaya dengan kebenaran ini yang akan memerdekakan kita. Kita perlu berdiri teguh, berdiri atas wilayah kemenangan kita, kemerdekaan kita yang telah diberikan Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis telah kalah telak. Sekali lagi, telah kalah. Kita merayakan kemerdekaan. Dunia ini, saudara, walaupun nampak masih penuh dengan teror iblis, namun sesungguhnya telah ditaklukkan oleh Yesus yang penuh kasih. Teguhkanlah kasih Tuhan kepada kita, yang telah memberi kemerdekaan, kebebasan. Itulah perayaan perjamuan kudus hari ini, saudara. Tidak peduli apapun yang kita sedang hadapi saat, yang harus kita lakukan, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang sudah memberi kemenangan kepada kita. Oleh kasih-Nya yang luar biasa, Dia sekali lagi membuat kita lebih daripada seorang pemenang. Maka mari kita hidup dengan detak jantung iman kita. Kita merdeka sebagai orang-orang yang merdeka, lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin.